Baiklah anak-anak, setelah kalian melakukan berdiskusi dengan kelompok kalian selama 15 menit, tentunya pekerjaan kalian sudah sangat bagus ya. Nah, kemudian untuk langkah-langkah yang sudah kalian kerjakan tadi, ya, saya ulangi lagi untuk penguatan materi pada pagi hari ini. Langkah yang pertama adalah mencari literatur resep standar Posio Nigra Contrattusim atau OBH. Ya, boleh kalian mencari di Formularium Nasional, FMS atau Farmakope Belanda. Nah, untuk kali ini saya melihat pada Formularium Nasional ya. Sehingga kita cari Posio Nigra Contrattusim. Nah, ternyata ada pada halaman 251. Di sini disebutkan bahwa tiap 300 ml mengandung glisirisa suku 10 gram, amonia klorid atau salmia 6 gram, amonia anisis spiritus atau salsa sebanyak 6 gram, ditambahkan aquades hingga 300 ml. Nah, untuk komponen salsa sendiri bisa kalian lihat pada Formularium Nasional halaman 23. Di situ disebutkan bahwa tiap 100 gram mengandung oleum anisi 4 gram, etanol 90% 76 gram, amoniak liquid 20 gram. Nah, untuk langkah yang kedua adalah menghitung kebutuhan bahan yang diperlukan disesuaikan dengan resep standarnya. Ya, jadi menggunakan rumus volume yang diminta dibagi volume pada resep standar dikalikan jumlah bahan pada resep standar tersebut. Nah, untuk hasilnya bisa kalian lihat ya. Untuk glisirisa sukus karena volume yang kita minta adalah 100 ml, maka dibagi pada resep standarnya adalah 300 ml, dikalikan jumlah bahan pada resep standarnya adalah 10 gram sehingga menghasilkan 3,3 gram. Untuk salmia atau amonium klorid ini dihasilkan 2 gram, amonia anisis spiritus atau salsa ini 2 gram, dan aquades 100 ml ini nanti kalian kurangi dari volume 100 ml dikurangi glisirisa sukus, amonia, dan salsa. Nah, untuk membuat salsa sendiri, semua bahan-bahan dari oleum anisi, etanol, sama amonia dicampur, kemudian diambil 2 gram dengan cawan porselin. Ya. Untuk selanjutnya, jika kalian menghitung salsa dalam 100 ml ketika semua bahannya belum dicampurkan, maka harus menimbang masing-masing terlebih dahulu. Ya, menimbangnya dari salsa yang diminta tadi adalah 2 gram, dibagikan 100 gram dari volume atau di resep standarnya ya. Kemudian dikali jumlah bahannya didapatkan 80 mg. Untuk etanol 90% didapatkan 152 mg. Untuk amoniaknya 400 mg. Nah, nanti ketika sudah ditimbang silahkan dicampur. Pada langkah yang ketiga, yaitu mengidentifikasi permasalahan pada resep. Jadi, kalian harus mampu untuk mencari tahu permasalahan pada resep OBH tadi. Apakah dari komponen sediaan larutannya, bahan aktifnya bagaimana, bahan tambahan, ataupun pelarut atau solvennya. Kemudian, lihatlah pemerian atau monografi bahan. Ya, kalian bisa melihat pada Farmakope Indonesia 3 atau 4, ini bentuk fisiknya bagaimana, ya, bentuk kristalnya dari bahan aktif, bahan tambahnya seperti apa, rasanya, baunya seperti apa, ya. Nah, kemudian kelarutannya, karena ini adalah sediaan cair, maka kelarutan sangat berpengaruh secara signifikan. Kelarutan bahan aktif itu sendiri, bahan tambahan, dan juga jumlah pelarutnya mampu atau tidak untuk melarutkan semua bahan-bahan yang ada pada resep tersebut. Kemudian untuk langkah yang keempat, yaitu menyusun cara peracikan. Di sini untuk menyusun Posio Nigra Contrattusim ini ada 3 step. Ya. Step yang pertama itu kalibrasi botol. Ya, kalibrasi botol dulu 100 ml ya. Kemudian setelah itu menyiapkan mortir ya, menyiapkan cawan, ditara dulu cawannya untuk mengukur salsa. Kemudian menimbang sukus, ini yang step pertama ya. Step pertama ini menimbang sukus, dimasukkan ke dalam mortir,
dilarutkan dalam air panas. Kenapa pakai air panas? Karena sukus ini sangat mudah larut dalam air panas, ya. Sehingga hies saja, ya. Quantum satis atau secukupnya. Kemudian setelah diaduk, larut, kemudian masukkan ke dalam botol. Pada step yang kedua, silahkan menimbang amonium klorid, dimasukkan ke dalam mortir, tambahkan sejumlah air, ya ini juga HIS, kuantum satif. Nah, setelah amonium klorid larut, masukkan ke dalam botol. Ya, untuk sasa, kemudian ini ditimbang dulu ya pada cawan porselin, masukkan lagi ke dalam botol. Ingat, untuk penambahan sasa ini sebaiknya tidak menempel pada dinding botol. Ya, bagaimana Bu caranya? Silahkan ambil batang pengaduk, nanti sasa dilewatkan pada batang pengaduk. Ya. Kemudian step yang ketiga, setelah semua bahan ini tercampurkan, dikocok ad homogen. Lalu tambahkan air sampai 100 ml, ini sampai tepat tanda ya, karena tadi kita sudah mengkalibrasi botol. Selanjutnya, berikan etiket dan juga label kocok dahulu. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.